belajar lebih semangat. Untuk itu dari 130 peserta lomba sholawat akan saya bacakan dari pemenang Harapan 2 yang akan dibintangi oleh Majelis RC Zulong. Dilanjutkan Harapan 2, Harapan 1. Harapan 1 dari Majelis Al-Madinah. Untuk juara 3 dari peserta negeri seberang, majelis yang belum bergabung di Muslimat. Dia dengan dapat juara nanti bisa bergabung di Muslimat. Dia dari KRBH. Dengan nilai 252,9. Perwakilan dari peserta dimohon untuk naik ke atas panggung. Dan untuk juara kedua dari PAC yang baru muncul, PAC baru. Siapa dia? PWI. Dan inilah yang dinanti-nanti, juara satu dari, dia juga pendatang. Dia pendatang di Muslimat. Semoga bisa istiqomah bergabung di Muslimat. Amin. Inilah dia, Darussalam dari PAC Maiful. Diharap naik ke atas panggung. Kepada Bapak Jusman untuk memberikan piala kepada pemenang. Inilah pemenang nomor 1 dari Darussalam. Beri semangat, aplausnya mana? Sebentar loh Bu. Ya.
nanti diambil di bawah sesuai dengan peserta masing-masing ya. Dilanjutkan untuk lomba senam. Harapan 2 dari sing serem ngono lho, Bu. Al-Hikmah. Harapan 1 Musuhku tiba dari RJ Yunlong. Juara 3 dari Al-Madinah Wancai. Juara 2 dari MT Taipo. Dan juara 1 dari Piala Bertahan Darussalam. Perwakilan dari peserta lomba untuk naik ke atas panggung. Harapan 1 Yunlong, harapan 2 Al-Hikmah, juara 2 MT, juara 1 Darussalam, Wancai juara 3. Ini juara 2 dari MT Taipo. Dilanjutkan juara 3 dari Al-Madinah Wancai. Harapan 1 dari Yunlong. Dan harapan 2 dari Al-Hikmah PAC Wancai. Terima kasih. Itulah hasil dari penilaian Dewan Juri. Untuk itu, bagi yang belum mendapatkan juara, harap ikhlas ya. Insya Allah kedepannya nanti kalian jadi sang juara. Terima kasih. Itulah tadi hasil dari perlombaan dari panitia. Bila ada kekurangan dan kekhilafahnya, mohon untuk dimaafkan. Kami cukup sekian. Wallahumma a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung ya, nggak pakai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus PCI NU, PCI Musliman, PAC semua cabang yang ada di Hongkong dan Macau, hadirin hadirat rahmatullah. Sampun siap nopo dereng niki? Kasih rame. Monggo madhep mriki. Nggih, ngaji mawon, yang lain-lain ngaji enggak terlalu penting. Poin ketiga yang didhawuhaken Mbah Hasyim, pertama pegang Quran, yang kedua pegang sunnah, yang ketiga nderek ulama salaf soleh. Dan yang ketiga inilah yang membedakan antara NU dengan yang lain. Perkara Quran hadis, NU Quran hadis, Muhammadiyah ya Quran hadis, HTI Quran hadis, PKS ya Quran hadis, LDI ya Quran hadis, sama kalau hal itu. Yang membedakan NU itu dalam hal memahami, mengistimbat, mengambil kesimpulan hukum dari Quran hadis, menika nderek bimbinganipun ulama salaf. Kalau di luar NU Quran hadis pahami dewi. Kalau di NU memahami Quran hadis nderek bimbingan panduan ulama salaf. Itu yang membedakan. Yang jadi pertanyaan dan warga NU harus paham semua, mengapa kok harus derek bimbingan ulama salaf? Halo? Mengapa kok harus derek bimbingan ulama salaf? Satu, realitas dan kenyataan. Tidak semua muslim paham Quran sunnah. Tidak semua muslim paham tajwid. Tidak semua muslim paham bahasa Arab. Tidak semua muslim paham nahwu shorof. Tidak semua muslim paham balaghah mantiq. Dan tidak semua muslim menguasai usul fikih, ulumul Quran, mustalah hadis, dan yang lain-lain. Dan kalau harus semua memahami itu para rawuh, dunia ini bubar. Nyapa kok pasar tutup, tasik ngapali tafsir, bubar pasar. Yang ngopo stasiun tutup, bandara tutup, tiang-tiang tasik ngapali hadis, ya kabeh bubar. Adalah suatu keniscayaan, tidak bisa dihindari. Adanya orang awam itu pasti ada di seluruh zaman. Karena nyuwun sewu sing ngalim ya sing bendino ngaji kuwi. Dan kalau seluruh muslim, seluruh rakyat bendino kon ngaji kabeh awan bengi, lah sapa sing ngurusi donya? Paham ten iki nggih? Kalau kiai itu alim di bidang agama, awam di bidang medis, kiai dalam hal medis manut dokter, sebaliknya dokter spesialis yang alim di bidang medis dalam hal agama ya kudu gelem manut kiai. Ngoten niku lho. Paham lho? Jadi harus dari ulama iki ngoten niku ora kena ora. Contoh malih nyuwun sewu, sak ngalim-ngalimi kiai ora iso masak gule. Tenan. Sak ngalim-ngalim kiai enggak ngerti tata boga. Tak ngira? Sak ahli-ahline kopi ya enggak hafal Quran sunnah. Lah terus pundi para rawuh, kalau kiai dalam hal rasa menu derek kopi, derek ahli tata boga, maka kopi ahli tata boga yang muslim dalam hal agama ya derek kiai. Makanya kalau NU derek Quran Sunnah,
dengan bimbingan para kiai, para ulama salaf. Saged dipahami nggih? Sekaligus itu menjawab pertanyaan nakal, enggak bertanggung jawab. Pertanyaan ini suruh pertanyaan ngeten, kowe melok kiai apa melok Quran hadis? Kiai. Ngoten ya. Nek sampean melok kiai ora melok Quran hadis kafir kowe. Ora melok Quran hadis. Nek sampean melok Quran hadis tok ra manut kiai dadi Wahabi. Nah, jawabannya yang pas niku wau, sedoyo harus pegangan Quran hadis. Tapi bagi umat kita yang awam ini, dalam memegang Quran hadis dibimbing kali kiai dan ulama. Ngoten lho. Sama dengan pulau badhe teng Hongkong misalnya, orang ngerti dalan disangoni peta map. Apa cukup disangoni map tok ra nek sing jemput. Sik tetep bingung. Langiran sing paling eco diparingi alamat, diparingi peta, plus yo enek sing jemput enak ngoten lho. Halo. Terus lek ditakoni manut peta apa manut sing jemput? Sing jemput. Dalam hal ngikuti peta, dalam hal nyampe alamat yang dituju, derek bimbingan arahan dari sing jemput. Ngoten lho. Jadi kita nggak mengabaikan peta, butuh kita dengan peta itu, tapi butuh penunjuk jalan, apa butuh apa dari penunjuk jalan atau sing jemput wau. Oh, kenapa harus ikut ulama juga wis ono Quran hadis? Jawabnya nopo? Real nyata banyak orang awam nggak menguasai Quran hadis dengan berbagai ilmu alatnya, dan itu ya menunjukkan sunnatullah, ya nyun sewu. Lek kuwabeh penguasai Quran hadis, ora nek sing dadi polisi, ora nek sing dadi tukang, ora nek sing dadi tukang jahit, ya buyar donya niki. Nomor kali, monggo benaran. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli alaihi. Ini kod dari NU. Terowongan masuk terowongan biasa. Sugeng rawuh Bapak Iswanto monggo. Terus nih. Baik. Sambung, kula sambung. Dawuh Mbah Hasyim, ulama yang bisa diikuti itu ulama salaf. Kalaupun ulama itu hidup di zaman modern, ulama yang manut ulama salaf. Ulama salaf itu sinten? Ulama yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat, niku jenenge termasuk ulama salaf. Ulama yang hidup setelah sahabat, tabi'in, itu juga ulama salaf. Ulama yang hidup setelah tabi'in namanya tabi'in dan tabi'in. Itu juga ulama salaf sampai zamane Imam Syafi'i, Imam Hambali, niku sedaya ulama salaf. Dan setelah itu dunia Islam bersinggungan, bercampur, berkenalan dengan filsafat barat. Ketika Islam berkembang sampai ke Spanyol. Halo. Ketika Islam berkembang sampai Turki, ambil
Antioquia itu miliknya Italia. Islam berkembang sampai Prancis dulu. Nah, ketika Islam berkembang sampai sana, maju di Andalus ini sekarang Spanyol, maka ulama-ulama Islam di zaman itu mulai banyak menerjemah filsafatnya Plato, filsafatnya Aristoteles dan yang lain-lain, mengenal filsafat barat dan banyak menerjemahkan buku-buku filsafat logika barat ke dalam bahasa Arab. Nah, ketika itu Nyun Sewu, banyak ulama coba memahami Quran dari sisi filsafatnya, memahami menafsiri Quran, hadis dari sisi logika barat. Saya ulama siapapun tidak menyalah-nyalahkan ulama yang berusaha mencari titik temu antara Quran dan ilmu di barat itu. Mengapa nggak perlu disalahkan? Dakwah di barat kalau nggak rasional sulit diterima. Halo. Dakwah di Eropa kalau nggak faktual sulit diterima. Kalau nggak berdasar data empirik nyoto sulit diterima. Maka tidak salah ketika ulama-ulama ketika itu memahami Quran dari sisi saintek, memahami Quran dari sisi falsafinya, supaya kalau mampu memahamkan Quran dari sisi filsafat dan ilmu barat, banyak akhirnya orang barat yang menerima Islam dan masuk Islam. Sakit dipahami ya? Cuma ada sisi kelemahannya juga. Gara-gara Islam jadi kholaf, jadi modern, kadang ada beberapa penafsiran yang di zaman salaf belum ada. Bagaimana sikap NU, sikap Mbah Hashim? Boleh ambil ulama modern, boleh ambil kesimpulan dari ulama kholaf, asal tidak nabrak ulama salah. Dengan begitu Islam atau NU tidak menampik kemodernan, tapi Islam NU tidak mau kehilangan akarnya. Tak bareni akar pemahaman Islam itu ya Quran, Sunnah dan sahabat, salaf halo. Saya ulangi, akar pemahaman dalam Islam itu Quran, Sunnah dan sahabat. Gak boleh lepas dari sahabat. Lawong yang bendino krungu khutbah Nabi, yang bendino dijak jamaah karo Nabi kuwi sahabat, yang dijak mempraktekkan Islam langsung bersama Nabi kuwi sahabat. Jadi lek kepengin roh potret asli Islam yo kudu nderek sahabat, nderek ulama salaf. Halo. Cuma nyuwun sewu, Islam opo anane dari zaman salaf kau dakwahkan ke Amerika ya sulit diterima, wong sulit merasionalkan. Kau dakwahkan di Prancis, di Inggris, di Jerman, ya mereka sulit menerima, kamu nggak mampu merasionalkan, mengilmiahkan. Sehingga berupaya mengilmiahkan Quran dalam arti mencari titik temu antara doktrin Quran hadis dengan ilmu pengetahuan sains itu penting ben wong barat iso nrimo ngono lho. Cuma lek niku kebablasan, kehilangan akar keyakinannya yang diambil dari salah. NU kehilangan salaf nggak mau, sebab berarti putus Islam dari sahabat.
Tapi NU mengkekang salaf dok, nggak mau ilmu pengetahuan. NU juga nggak mau menutup mata bahwa nggak ilmiah, nggak diterima Barat. Nah kita wajib mendakwahkan Islam kepada siapapun. Kalau ilmiah ya diladeni ilmiahnya, kalau suwuk ya diladeni suwuknya. Kalau yang diandalkan zaman Wali Songo adu keramat dengan pendeta Hindu dah, maka yang dijoknya ya adu keramatnya. Betul? Halo? Nah tak baleni maneh, coro NU memahami Quran Sunnah derek ulama salaf, tapi bukan anti ulama modern. Selama yang disampaikan oleh ulama khalaf modern itu tidak nabrak dawe ulama salaf. Dengan begitu NU terbuka menerima yang baru, dan NU nggak mau terputus dengan ulama salaf. Kaidahnya al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nilai-nilai salaf yang langsung sambung Nabi kudu dijogo, tapi barangkali ada baru yang tetap cocok dengan salaf, ya harus diambil juga. Kalau full baru lepas salaf, Islammu putus dengan Islamnya Nabi, kita nggak mau. Kalau zaman ngotot begitu salaf kok antian baru, kamu gagal dakwah di Eropa. Padahal mendakwahkan Islam kemanapun hukumnya wajib. Paham betul gitu nih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kenapa ulama salaf? Satu, pengertian salaf ini berarti derek sahabat. Tapi sahabat itu krono sibuk perang, sibuk melakukan futuhat, penaklukan perluasan wilayah Islam sampai kemana-mana. Sahabat gak sempat nulis kitab, gak sempat menulis merekam apa yang mereka dapat dari Kanjeng Nabi. Cuma untungnya sebelum mereka wafat sudah mewariskan, menyampaikan ajaran kepada muridnya, namanya tabi'in. Jadi lek pengen derek Islam sing sebenarnya derek tabi'in. Tabi'in dapatnya dari sahabat, sahabat dapatnya dari Kanjeng Nabi. Nah, tabi'in sama, masih sibuk perang sampai Afrika, sampai Eropa, penaklukan Spanyol ketika itu, Gibraltar, Jabal Tariq oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, tabi'in sibuk perang berorawo, nggak sempat nulis apa yang mereka dapat dari sahabat. Tapi untungnya sudah mewariskan ilmu kepada muridnya lagi, namanya tabi'in. Nah, ini yang harus dicatat. Zaman tabi'in inilah mereka sempat menulis, membukukan. Siapa tabi'in? Imam Malik, niku tabi'in. Ilmu yang dia dapat dari Nun Sewu, dari para tabi'in atau Tawus, Hasan Basri, dan guru pokoknya Imam Malik itu Imam Nafi, itu tabi'in. Ilmu yang dia dapat dari